Baik. Oh, sih. Pada pada pertemuan ini kita akan membuka materi bagaimana secara singkat kita menggambarkan dapurnya dari sistem cloud, terutama layanan infrastructure as service, ya. Nah, pada layanan infrastructure as a service, ya, nah, pada layanan infrastructure as a service, kita mengenal bahwa ada semacam layanan atau service yang di mana kita bisa mengakses suatu komputer atau server secara cloud. Nah, ada keterkaitan antara infrastructure as a service dan virtual machine. Virtual machine itu adalah produk yang nantinya kalian gunakan, kalian nikmati pada saat menggunakan layanan infrastructure as a service, ya. Nah, ia sendiri adalah model layanan cloud yang menyediakan sumber daya komputasi secara virtual, seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Kadang kita hanya butuh servernya aja, kadang kita butuh server dan ekstra penyimpanan, kadang juga kita butuh server, ekstra penyimpanan, dan juga akses ke internet, atau disebut dengan jaringan. Nah, kemudian layanan ini memungkinkan pengguna untuk menyewa infrastruktur IT tanpa perlu membeli seperti saya sudah jelaskan kemarin. Jadi kita tinggal sewa berapa core CPU-nya, berapa giga RAM-nya. Bahkan sekarang layanan cloud udah bisa menyewa RAM 1 giga 1 tera, ya, 1 terabyte untuk RAM-nya. Storage-nya juga sama dan bahkan kita bisa milih, ya, storage-nya mau apa, mau SSD, mau apa, mau biasa gitu kan. Saya review lagi, kita istilah produk brandingnya itu namanya VPS, Virtual Private Server. Nah, sebagai contoh, kita buka, oh ada nih 99 ribuan nih, sebulan ya, bukan seumur hidup. Enak aja. Nah, tuh kita melihat yang paling mahal apa sih, yang large gitu ya. Oh, jangan hosting dong. Ini hosting, sorry, sorry, jangan ke hostingnya. Sorry, sorry, bukan hosting ini. Sorry. Nah, kalau hosting itu platform ya. Kalau hosting seperti ini tuh udah disediakan apa namanya, PHP-nya apa, aksesnya seperti apa, security-nya apa, semuanya sudah jadi, tinggal masukin aplikasi. Ya, kita carinya yang layanan PPS, mana PPS? PPS, nah coba PPS yang Alibaba. Sebenarnya PPS aslinya itu Alibaba. Si rumah web cuma reseller aja. Tapi kalau PPS yang satu lagi, kalau PPS yang murah ini dia punya sendiri, dia bikin sendiri, tidak reseller. Nah, PPS itu identik dengan OS-nya. Kenapa? Karena kalau kita request server, selalu disediakan OS-nya. Nggak kita install sendiri. Kita milih, oh Linux aja deh. Nah, sekarang kita pilih berapa paketnya. 4 CPU, 1, 2, 3, 9. Kemarin waktu saya mendampingi ini, saya membantu KPU RI pada saat Pilpres kemarin, saya itu kebetulan kebetulan karena butuhnya mendadak, dalam dalam 1 hari harus ada server baru. Nggak mungkin kalau beli dulu kan, mesti pengadaan dulu, mesti apa dulu. Mungkin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu baru selesai. Nah, kita butuh 1 hari. Akhirnya apa? Kita ke Alibaba, request, kita request 15 virtual machine. Satu virtual machine itu spesifikasinya itu 128 core, 512 giga memorinya. Kali sekian, tiba-tiba muncul ya tagihan. Nah, uniknya ketika server itu dimatikan, jadi kan itu hanya untuk Pilpres ya. Ketika server itu dimatikan, Pilpres kemarin, ketika server itu dimatikan, maka tagihannya hanya untuk tagihan penyimpanan datanya aja. Nah, di setiap server rata-rata kepakainya cuma 1 tera. Kan kita 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 sewanya 5 tera nih.
Storage itu habis kemakannya sama kita 1 tera. Nah, kita cuman bayar 1 tera per jam dikali berapa bulan kali rupiah kali dolar sebenarnya. Kalau dalam keadaan mati. Jadi kalau dalam keadaan mati, CPU dan memorinya tidak ditagihkan. Nanti kalian akan mengerti kenapa storage itu posisinya dia terus terus ditagihkan walaupun itu mati. Sedangkan CPU dan memori ketika dimatikan nggak ditagihkan. Ketika dinyalakan baru ditagihkan. Ada yang bisa jawab kenapa? Ini logika logika sederhana. Kenapa storage itu ketika mati maupun hidup tetap ditagih gitu. Sedangkan CPU memori itu tidak ketika dia mati. Itu jawabannya. Karena data yang disimpan itu punya sifat unvolatile electrical. Sedangkan memori dan RAM juga menyimpan data kan. Sedangkan RAM itu volatile electrical. Dia akan hilang apa yang disimpan ketika tidak ada listrik. Nah, CPU dan memori ini sifatnya dinamis. Kalau CPU dan memori di komputer kita tidak dipakai oleh Anda misalnya yang nyewa, tapi dipakai oleh yang sana, yang nyewa juga. Bisa seperti itu. Kalau storage tidak dedicated. Kalian makan 1 tera ya udah bayar. Mau dipakai mau enggak, mau mati enggak bayar gitu. Nah, ini sebagai contoh, yang 4 PCPU itu harganya 121.293.000 dengan ketentuan RAM-nya 16 GB, storage 400 GB, dan ini ada batasannya, bandwidth-nya. Bandwidth-nya itu 30 Mbps dan total kuotanya 6 terabyte. Ini kan sangat kecil, sangat kecil. Coba lihat di Google Cloud, coba lihat yang Google Cloud. Google Cloud lagi apa ini? Oh, ini mah Google Drive, sorry. Google Cloud. Di, eh, Kalau Google Cloud itu lebih kompleks lagi perhitungannya. Tidak hanya per berapa jam dia nyala, tapi per berapa hit server itu diakses oleh orang. Mana kalkulatornya itu? Add estimation. Nah, ini ada beberapa, ada Compute Engine, ada Cloud Storage. Nah, sisanya ini platform ya. Kita pakainya yang Compute Engine. Nah, ini bisa kita menggunakan image ya. Image itu artinya kita sudah punya ininya. Apa? Bukan bukan ISO. Image itu klonnya. Kita sudah punya klonnya. Atau kita bisa mengambil dari tenan yang udah kita punya di Google Compute ini. Kita pilih instant buat baru, nomor instannya 1, ini jam, OS-nya kita pilih dulu. Oke, Debian aja. Mesin type-nya, nah kita ada beberapa, ada yang untuk komputasi tingkat tinggi, ada yang lebih ke RAM, ada yang balance, ada yang lebih ke storage. Biasanya yang compute optimize. Kemudian ada balance persistent disk, standar persistent disk, SSD. Balance itu artinya apa? Kita memix ya antara haris biasa atau haris biasa kan. Kalian ngalamin nggak haris biasa? Kalau sekarang kan udah banyak SSD kan. Ada juga SSD. Nah, itu kan lebih cepat. Kalau dulu, dulu kan beberapa tahun yang lalu harga hard disk itu mahal. Jadi yang ini masih common, orang yang pakai balance atau persisten itu masih masih common, masih umum. Sedangkan kalau udah sekarang SSD juga udah murah. Kebanyakan juga pakainya ini. Ini full aja SSD gitu kan. Nah, ini ukurannya giga. Kita pilih aja 100 giga berapa. Nah, gitu kan. Nah, 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 kita naruh juga tambahan misalnya 2 kali 375 tambahin untuk dedicatednya.
CPU-nya kok nggak bisa ditambahin itu? Nah, ini sebagai contoh, keluarlah angka per bulannya ini. Cuman ini paketan ya. Ini 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 udah paket nih sekian sekian gitu. Nah, kita bisa ganti di sini. Kita bisa 60 CPU 240 giga. Hmm. Berapa harganya? $2.000. Berapa rupiah? Hmm. Kita lihat berapa. 17 juta. Masuk ke euro sih. 2.300 kayaknya. Nah, sekitar 37.800.000 per bulan. Kebayang saya tuh 64 core, 128 core, 512 RAM, kali 15 unit. Berapa tuh tagihan per bulan yang untuk KPU? Dan tapi makanya cuma sebulan. Setelah itu apa? Kita cuma bayar storage. Itu yang di sana. Nah, sekarang kita praktekkan sebenarnya gimana sih virtual machine atau virtual private server itu dibuat. Virtual private server itu istilah dagang. Aslinya itu namanya virtual machine. Nah, ada beberapa. Nah, virtual machine ini berjalan di atas hypervisor. Kita coba review sedikit ke sini. Nah, virtual machine ini sebagai komponen utama IaaS ya. Nah, bedanya apa? Bedanya bedanya virtual machine biasa dengan virtual private server itu bedanya cuma satu. Kalau kita nyebutnya virtual machine, itu semuanya kita kelola sendiri. Kita dari mulai servernya, output jadi sampai jadi VM-nya. Tapi kalau ada virtual private server, itu kita tinggal kayak tadi, request 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 tahu jadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana membangun sebuah virtual machine. Nah, virtual machine ini adalah apa? Sebuah komputer virtual yang berjalan di atas komputer bare metal. Bare metal itu komputer besi, hardware ya. Nah, kita dalam istilah server itu disebutnya host ya. Komputer bare metal itu disebutnya host. Jadi virtual machine running di atas host. Virtual machine itu running menggunakan apa namanya teknologi yang disebut dengan hypervisor. Nah, hypervisor adalah perangkat lunak atau firmware yang memungkinkan pembuatan dan menjalankan mesin virtual. Nah, hypervisor itu ada dua jenis. Ada yang dia langsung nempel ke hardware-nya. Artinya dia apa istilahnya tuh? Dia langsung ngena diinstal seperti sistem operasi langsung, nempel ke sistem operasi langsung. Ada juga yang dia menggunakan software yang udah ada manajemennya, seperti virtual virtual VMware, Workstation, VirtualBox, dan lain-lain. Dan kita akan mungkin ada yang udah pernah pakai VirtualBox ya, VirtualBox VMware udah pernah pakai. Nah, itu adalah salah satu jenis hypervisor. Nah, itu dimasuknya ke hypervisor tipe 2 yaitu hosted. Hosted artinya apa? Dia hanya menjadi bagian software software di dalam sistem operasi. VirtualBox itu hanya menjadi bagian software dari si Windows. Tidak dia dedicated langsung ke hardware-nya. Di, di kondisi yang lebih advance, itu sebetulnya ada VMware ESXi. VMware ESXi itu adalah sistem hypervisor secara advance dia langsung connect ke hardware. Tidak ada sistem operasi lagi di atasnya, di bawahnya. Kalau ini kan hardware, kalau yang tipe 2 itu hardware, dia ada Windows atau Linux, baru dia VirtualBox. Baru nanti ada virtual machine-nya. Tapi kalau yang tipe satu hardware, di atasnya langsung software CVMware, VMware EXSI atau KVM atau Sen. Tapi yang paling sering itu VMware EXSI, Hyper-V sama KVM. Yang Sen ini udah langka.
Nah, kalau yang tipe satu itu dia dari hardware, OS-nya tuh ini, OS-nya ESXi, Hyper-V atau KVM. Sebenarnya saya debatable dengan Hyper-V. Hyper-V menurut saya masuk tipe 2. Karena Hyper-V itu basicnya dia disediakan dari Windows Server. Semua orang yang beli Windows Server tuh udah ada Hyper-V-nya. Cuman nggak tahu mungkin lebih ada performanya atau apa. Nah, itulah hypervisor. Nah, sekarang kita mungkin udah banyak yang tahu dan saya akan menunjukkan untuk yang belum tahu saja bagaimana kita menginstal sebuah hypervisor. Menginstalnya mah tinggal next next aja lah gitu kan intinya mah. Tapi kita harus mengenablekan CPU virtualisasinya, virtualization CPU-nya. Biasanya laptop-laptop yang emang ditujukan untuk spesifikasi kayak game, kayak komputasi tingkat tinggi ya, seperti ROG dan seterusnya, defaultnya di BIOS-nya itu dia udah terenablekan. Namanya itu CPU Virtual Technology VT, BIOS. Nah, basicnya sebenarnya komputer-komputer atau server-server atau apa namanya laptop yang punya performa tinggi, by default dia udah enable. Nah, kalau yang spek rendah atau yang jadul-jadul ya, komputer jadul-jadul itu biasanya dia defaultnya disable. Nah, namanya tuh ini virtualization teknologi VT. Karena kalau ini tidak di-enablekan, nanti hypervisornya tidak akan bisa membagi CPU. Ingat ya, virtual mesin itu konteksnya dia independen. Apa yang independen? Eh, Semua yang ada di dalam bagian dari VM itu independen. Tergantung apa yang di-share ke dia. Nah, yang di-share ke dia itu ada CPU, memori, dan storage. Nah, CPU ini berbeda dengan memori dan storage ya. CPU ini sifatnya adalah bisa multi threading. Benar, benar. Perbedaan CPU, memori, dan storage. Di dalam virtualisasi, CPU itu bisa multi threading. Apa itu multi threading? Multi processing. Dia punya banyak core yang satu core-nya juga bisa kerja beberapa task sekaligus. Cuma habis. Udah sih, udah. Nah, gini ya. Ini ada CPU. Ini yang saya bilang tadi apa? Bare metal atau apa sih ya? Bare metal. Bare itu apa artinya? Bare itu apa? Itu apa transfer apa itu bare? Dan atau nama lain Mas? Ada CPU, memori, dan saya sebut aja storage ya. Nggak penting di storage. CPU itu punya core, misalnya saya punya 4 core, 4 physical core, itu satu core itu punya 2 thread. Berarti sama dengan saya punya 18, sorry, 18, 8 thread. Memori saya punya 8 giga. Storage saya punya 100 giga lah gitu. Di sini saya akan buat satu, sorry sebelum sebelum ke sana. Nah, komponen CPU dan memori itu sorry, CPU itu sifatnya apa? Share. CPU itu share. Memori itu itu sifatnya apa? Memori dan storage itu dedicated. Apa yang maksud dedicated? Dedicated itu artinya tidak dipakai oleh PM maupun orang lain, maupun PM lain, PM dia maupun si hostnya sendiri.
Nah, saya punya contoh. Saya buat satu virtual mesin di sini. Saya buat satu virtual mesin, ya. Saya gunakan 8 core. Sorry, kalau otomasi itu bukan core istilahnya. Namanya apa? Virtual CPU. Saya punya 8 virtual CPU, 8 GB RAM, dan 10 GB RAM. Bisa nggak? Bisa nggak? Gimana? 20 apa? Ya, itu mah ketentuan isi virtual box. Kalau saya pakai yang lain kan enggak. Oke lah, 20 lah. Bisa nggak? Ini bisa nggak? Kalian nggak bisa. Ini ya, dua komponen ini didiketin. Nah, ini dan ini didiketin. Ini kan 8 giga, itu kan keseluruhan. Diambil sama dia semua nggak akan mungkin. Ibaratkan kalian adalah mami kosan, papi kosan, punya kosan, di dalamnya ada kamar kamu. Komponen yang komponen CPU itu adalah listrik bisa. Tapi komponen yang kamar, jumlah kamar itu dedicated. Kalian akhirnya harus berbagi kamar dengan orang yang kos. Tapi jangan lupakan diri sendiri. Jangan sisain juga buat si hostnya. Nih, misalnya gini. Di rumah ada 8 giga ya. 8 kamar. 8-8-nya saya sewain misalnya. Saya mau tidur di mana? Si ini karena apa? Karena dia dedicated. Seperti yang saya bilang tadi, dedicated terhadap diri dia sendiri maupun dengan sesama penyewa sama sesama virtual machine ataupun dengan hostnya si papi mami. Ini nggak bisa, nggak mungkin bisa. Mendekati pun nggak akan bisa, di sini nggak akan bisa. Minimal maksimal paling gede itu sekitar 5. Kalau di sini dalam begini sekitar 5. Oke, atau saya buat bisa aja, saya ambil cuma 2 giga aja. Berarti 8 giga ini untuk keseluruhan, kita buat estimasi dulu. Untuk dirinya sendiri kita alokasikan sekitar 2 giga, sisa tinggal 6 giga ya. Yang bisa di-share 6 giga berarti kan. 6 giga ini udah dipakai sama diri 2. Storage tinggal berapa? Jadi di sini kita punya storage itu RAM sisa 4 giga, storage sisa ya 80 ini mesti kurangnya juga buat dirinya sendiri 80 giga lah ya yang bisa 80 giga kan 20 berarti berapa? 60 giga. Oke, bikin lagi seperti yang ini sama 8 virtual core, virtual CPU, 2 GB RAM, sama 20 GB lagi. Sisa berapa? Sisa berapa? Berarti ini 2 giga, 6, 40 ya? Satu lagi bisa ya? Sisa berapa? Habis? Sisa 2. Berarti udah nggak bisa lagi. Maksimal 3 periode dengan kondisi seperti ini. Pertanyaannya, ini si ini kok masih bisa 88 gitu? 8 ini diambil dari jumlah thread. 8 diambil dari jumlah thread. Jadi maksimum jumlah CPU setiap PM di atas sebuah bare metal di dalam sebuah host itu adalah sejumlah thread. 8. Nah, kalau ternyata RAM-nya masih tersedia, harddisknya masih tersedia, ini sampai berapa biji si ini bisa dibuat? Ini memang saya, tapi berapa biji? Berapa biji maksimalnya? Biji kamu ada berapa? Dua, itu ada 3. Masa banyak kan ini? Saya bilang 4 tadi. Ada yang bilang 4 tadi. Jawabannya adalah saya nggak tahu. Jawabannya itu tergantung dari konfigurasi yang disebut kalau share itu yang disebut dengan over commit ratio. CPU
over commit ratio yang disebut dengan TIR, apa? Over COR ya, of CPU over commit ratio. Nah, over commit ratio itu adalah 1 banding N. Itu kelipatan dua. 1 banding 2 bisa. Kalau 1 banding 2 berarti berapa maksimal? 2 VM yang menghabiskan thread yang sama. Ya, ada nggak 1 banding 1? Bisa nggak 1 banding 1? Kenapa nggak bisa? Iya, kenapa nggak bisa? Silakan alasannya. Kenapa tidak bisa 1 banding 1? Ngomong aja nggak apa-apa. Nggak kasih saya suruh keluar kalau salah. Kenapa? Nggak bisa. Kalau anak bertanggung jawab bilang nggak bisa tuh harus ada alasannya. Kenapa nggak bisa? Karena itu Pak, kan nggak bisa langsung semuanya digunakan itu bukan versi. Jawabannya adalah bisa. Ingat ya, CPU itu punya sifat share dan plus multitasking. Sorry. Jawabannya bisa. Artinya apa? Seluruh CPU ini dan 1 VM yang saya tunjuk itu mempunyai hak yang sama terhadap CPU. Jadi seperti ada 2 OS yang menggunakan CPU yang sama. Percis strip dari CPU yang sama. Ingat, tidak hanya share dia juga bisa multitasking. Apa itu multitasking? Bahkan satu thread pun bisa mengerjakan 2 pekerjaan atau lebih. Jadi prosesornya sama, kayak digunakan 2 bare metal sekaligus. Padahal yang satu mah bentuknya VM. Jadi selain share, dia punya sifat multitasking. Kalau memori dan lain-lain tidak bisa. Ada nggak memori, istilah memori ini share? Sebenarnya ada. Memori juga bisa di-share 1 banding 2 maksimal. Tapi setengahnya lagi dari mana? Pernah mendengar istilah swap? Oh, Jadi nanti si sistem akan membuat habis dari SSD atau NVMe yang dinaikkan menjadi swap sehingga overclock bisa teman-teman. Dia cuma punya RAM 8 GB. Tapi dia bikin rumus swap itu kan 2 kali kurang memori yang diinginkan kan? Dia pengen jadi 16. Berarti kan kurangnya 16 GB lagi, 8 GB lagi. 8 kali 2 16. Dia tambahin 16 GB SSD, dia naikin jadi swap, ininya jadi 16. Tapi performanya turun drastis. Kecepatan memori dan kecepatan SSD itu masih bagaikan langit dan bumi. Apalagi dulu zamannya habis biasa. Jadi ide bodoh itu pakai swap. Siapa yang masih pakai swap? Swap itu sangat bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia hanya akan menurunkan performa. Kalau memorinya sudah habis ya belilah memori lagi. Jangan dipaksa bikin apa swap. Masalahnya kecepatan tulis dan baca di SSD yang biasa kalian pakai itu kan cuma 500-600 Mbps. Sedangkan memori itu ratusan Gbps. Jauh gitu. Jauh banget. Oke. Berikutnya, itu prinsipnya ya. Ini prinsip dari virtual machine. Jadi kalian kalau udah ngerti ini, bisa langsung mempraktikkan. Nah, saya buka langsung virtual box-nya. Nah, ini banyak nih. Ini bahkan Windows Server ada di saya ini. Windows Server, terus Windows Servernya saya install Hyper-V, saya bikin lagi VM di atasnya bisa. Oh iya, kalau belum tahu ya, bisa gini loh. Ini host. Tadi yang sekarang hidup lagi. Ini host. Host. Nah, sorry, bare metal ya sama ya, bare metal. Host. Di atasnya ada VMware. Di sininya kita install Windows Server. Di sininya ada Hyper-V. Di sininya ada Windows lagi. Windows Server lagi. Windows Server, Windows Server, Windows Server. Atau beda lagi OS.
ada virtual machine di dalam virtual machine. Bisa nggak? Bisa. Tapi nanti akan ada underspec dari setiap overhead yang dilewati. Berarti ada satu, dua, tiga, empat. Ada lima overhead yang mesti dilewati akan turun terus semua ke atas. Itu kebodohan, tapi itu bisa. Ketika waktu saya jadi tenaga ahli data center nasional itu PDN yang kemarin kena hack sampai akhir 2023. Jadi kehack itu bukan zaman saya. Jabatan saya dulu di situ adalah security engineer. Kadang saya juga menerima pertanyaan dari beberapa engineer yang lain. Ada yang cerita gitu. Ada yang minta, cina. Ini kan di Kominfo itu bentuknya itu VMware gitu ya, PM ya. Namanya itu virtual data center. Nanti saya jelasin virtual data center itu apa. Nah, si VM-nya tuh, Pak, saya pengen manage lagi katanya si usernya. Usernya itu salah satu pemerintah kabupaten kota. Gimana, Pak? Saya pengen si VM saya itu, VM yang dikasih dari Kominfo ke saya itu, saya gunakan, saya install Proxmox. Hah? Tahu nggak Proxmox buat apa? Proxmox. Coba Proxmox. Biar nyambung ngobrolnya. Proxmox itu sama kayak ini. Proxmox itu sama kayak apa? Dia masuknya ke tipe satu, hypervisor tipe satu. Jadi OS khusus yang untuk virtualisasi. Tuh, Proxmox. Ah, kok pakai Proxmox? Ya, di dalam Proxmox itu saya mau bikin VM lagi. Bisa sih, cuman itu sayang gitu. Hardware-nya sayang, akan kebuang. Dari sini, misalnya gini, dari host bare metal seperti ini, kita buat satu VM, CPU-nya dibuat satu banding satu, per menitnya. Ini udah pasti akan turun performanya. Bisa sampai 20% loh. Bisa bikin lagi VM nanti di atasnya kan lebih gila lagi. Bisa cuma 40%, 30%. Jadi semakin banyak yang ditumpangkan di atas, maka semakin turun performanya, semakin kecil kapasitas. Saking banyaknya ini PM yang sering saya uji coba, saya lupa lagi passwordnya ini. Jadi kita install dari awal aja. Nah, siapa yang sudah pernah install VirtualBox? Udah install apa aja, OS apa aja? Debian, Debian sama Linux Pak. Terus Debian sama Kali Linux. Buat apa Kali Linux? Linux waktu semester berapa sih? Tiga. Ada mata kuliah, mata kuliahnya Pak. Operasi. Ya, sistem Siapa operasi. dosennya? Ya, Hah? Triana. Oh, Bu Triana. Iya, tahu tuh. Bu Triana udah nggak ngajar sekarang ya? Bu Triana, saya tahu Bu Triana sama suaminya juga. Dia memang ini, Bu Triana itu punya tempat kursus, tempat sertifikasi. Dia salah satu asesor dari apa namanya sertifikasi ini, Ceh, sertifikat ethical hacker. Jadi dia pasti pakai Kali Linux tuh tujuannya buat itu tuh. Kali Linux itu pasti berhubung sama security. Pasti kan, bener kan? Nah, kita akan coba buat project ini yang kita akan coba buat. Kita sebagai orang yang punya virtual machine atau kita anggap sebagai pengguna dari infrastructure as a service, tapi kita akan menjual layanan cloud ke orang. Jadi kita kan pengguna layanan cloud, kita beli, kita sewa, dalam bentuk virtual machine, terus kita jual juga produk cloud ke orang. Jadi kita beli modalnya IaaS, modalnya VM, VPS, kita jual juga layanan cloud ke orang. Jadi kita butuh satu VM, berapa sih? Cuma nggak aja satu. Kita pakai Debian aja. Nanti di atasnya kita akan membuat share storage. Share storage untuk penyimpanan. Ini kita jual ke orang. Jadi kita bikin cloud dari membeli cloud. Itu project akhir di semester ini. Sebenarnya saya kurang suka Debian ya, karena update-nya itu Debian tuh nggak enak update-nya itu. Karena Debian Ubuntu itu punya ada update, ada upgrade. Itu nggak jelas bedanya sampai sekarang. Ada update dan upgrade itu nggak jelas bedanya.
Coba sekarang kita set RAM-nya 2 GB aja lah ya. 2000 ya. 2 GB itu 2048. CPU-nya nggak usah banyak-banyak. Kenapa ini 4? Karena saya eh, Core i3 ini 4 core. Beda dengan hypervisor yang lain. Hypervisor yang ini tuh dia ngambilnya clock jumlah core CPU bukan thread. VMware dari VirtualBox itu ngambilnya jumlah CPU core bukan thread. Kalau thread harusnya 8 ini. Jadi saya ambil aja 2 core. Usahakan jangan pernah bikin satu core ya. Karena satu core itu nanti akan ada queuing atau antrian. Si terlalu sibuk nanti CPU-nya. Storage-nya oke 20 GB. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kita bisa menggunakan storage yang udah ada. Kita cuma bikin konfigurasi CPU dan memorinya aja berarti kan. Kita bisa gunakan existing. Sebenarnya di sini harusnya ada pilihan dia ini dynamic atau allocated untuk hard disknya. Jadi di VM ini jenisnya itu ada yang tin provisioning, ada yang biasa. Yang tin provisioning itu image si storage-nya, image penyimpanannya itu dia tergantung seberapa besar kita make. Datanya cuma 10 GB berarti image-nya 10 GB. Tapi kalau yang belum tin provisioning, kita image-nya 10 GB tapi dialokasikan yang 20 GB, tetap tetap image itu ukuran 20 GB. Biasanya ada pilihan di sini. Biasanya ada pilihan di sini. Oh, ini nih. Nah, ini. Ada pre-allocated. Nah, pre-allocated ini dia biasa. Kita alokasi ke 20 GB, otomatis haris kita udah teralokasi khusus 20 GB. Tapi kalau kita tidak dicentang, ini sifatnya adalah tin provisioning. Jadi use as we go. Kita hanya menggunakan yang kita pakai. Ini di next. Debian 64 bit ya. Usahakan jangan lagi pakai yang 32 bit. Karena prosesor kita sudah mendukungnya 64 bit. Nah, sudah dibuat. Kita ambil dulu base ISO image-nya. Hmm. Oh, gimana Debian saya ya? Udah dijual gitu? Oh, di sini. Wah, nggak mau nyala nih. Nah, bagi yang belum tahu, mohon diperhatikan langkah-langkahnya, karena kalian akan merasakan sendiri nanti. Ini project untuk per orang, harus bisa. Ini ada graphical install, ada install. Nah, ini settingan basic pada network ini adalah, saya lupa menjelaskan, di network itu ada pengaturan basicnya. Tidak bisa asal kalian ini ya, asal comot ya. Di sini ada NAT, ada bridge, ada internal, ada host only. Kita biasa pakai keempat ini. NAT itu artinya, atau Not Address Translation itu artinya apa? Ya semua juga bisa ke internet. NAT itu artinya kita benar-benar melakukan numpang, numpang, numpang IP ke network yang hostnya. Jadi si PM ini kalau di dalam jaringan, ini saya punya jaringan, ini ada switch atau access point. Di sini ada laptop saya, laptop ya. Set, ini IP laptop saya itu 192.168.1.10 ya. Nah ya, kalau kita settingnya nah, kita buat satu VM di sini, kita bikin Debian si VM Debian ini. Si VM Debian ini kalau nah itu dia tidak punya IP sebenarnya. Dia hanya melakukan translasi address ke sini. Jadi dia numpang. Dia hanya jadi yang dikenali sama jaringan ada router di sini. Padahal yang dikenali jaringan itu hanya IP yang ini. Terlepas dia banyak VM di dalamnya, nggak akan diaku. Dianggapnya